Selamat pagi ya Ahawu. Nias Barat Hasambua Nias Barat. Nias Barat Soguna Bazato. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Nias Barat. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Nias Barat, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat, Bapak Ibu tim penilai, serta seluruh masyarakat dimanapun berada pada saat ini. Perkenalkan, saya Friska Alfarianzai, pelajar kelas 9 di UPTD SMP Negeri 2 Mandrehe Utara, dan pada kesempatan ini saya akan bercerita dengan judul Rumah Adat Tradisional Suku Bangsa Nias. Nah, tentu saja rumah tradisional antara satu daerah dengan daerah yang lain pasti berbeda. Di dalam suku Nias, ada 3 tipe rumah tradisional, yaitu rumah di Nias Utara yang berbentuk bulat panjang atau oval dengan pola sejajar atau berhadapan. Untuk di Nias Selatan, bentuknya persegi 4 dengan pola huruf U, di mana rumah kepala sukunya berada paling ujung. Sedangkan rumah untuk di Nias Tengah berbentuk kombinasi antara lonjong dan persegi 4. Di daerah Nias, rumah tempat tinggal disebut sebagai omo. Tempat tinggal sementara disebut sebagai ose, sedangkan rumah tempat tinggal dewa-dewa disebut sebagai bale. Nah, rumah dalam konsep masyarakat suku Nias ini yaitu untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, upacara ritual, pesta adat, dan juga untuk menjalani hidup bermasyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dalam mendirikan rumah adat tradisional suku bangsa Nias ini, pertama sekali yang dilakukan yaitu menyiapkan kayu yang dibutuhkan untuk rangka. Dan sebelum pendirian rangka, terlebih dahulu dilakukan upacara ritual di mana sebelumnya telah dicari hari yang baik, biasanya waktu setelah panen. Rumah adat tradisional suku bangsa Nias ini didirikan menghadap ke utara. Dan hal yang paling terpenting yaitu rumah tradisional suku bangsa Nias ini memiliki ruangan utama atau ruangan umum yang cukup luas. Dahulu, semasa kepercayaan masyarakat masih animisme, diadakan sebuah kurban manusia untuk membangun sebuah rumah besar. Sedangkan untuk membangun rumah masyarakat biasa, ditanamkan kepala buaya atau faebu di bagian depan rumah yang biasa disebut sebagai lasara. Nah, hal ini dilakukan pada masyarakat suku di Nias Selatan. Jadi, ada rumah tradisional suku bangsa Nias ini terbagi dalam 6 bagian, yaitu bangunan bawah yang terdiri dari tiang, dan di antara tiang-tiang kolong bawah tersebut terdapat kandang babi. Yang kedua yaitu atap atau tangga yang terbuat dari ijuk. Yang ketiga yaitu ruangan umum untuk menjalani kehidupan sehari-hari ditutup dengan lat yang dipasang secara horizontal. Yang keempat yaitu ruangan keluarga, di mana ruangan keluarga ini yaitu untuk menjalani hidup bermasyarakat yang terletak di bagian dapur bagian belakang. Yang kelima yaitu atap yang terbuat dari ijuk. Dan yang terakhir yaitu dapur atau tungku yang biasanya digunakan sebagai tempat menyimpan dan mengolah makanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ada 2 model rumah tradisional yang terdapat di Kabupaten Nias Utara dan di Nias Selatan, yaitu rumah oval dan omohada di bawah Mataluo. Model yang pertama yaitu rumah oval. Di bagian bawah bangunan rumah oval ini terdapat kolong-kolong yang terdiri dari 2 jenis, yaitu kolom struktur utama yang berdiri dalam posisi tegak dan kolom penguat yang terletak dalam posisi silang-menyilang membentuk huruf X miring. Kolong-kolong yang terdapat di bangunan ini memiliki kekokohan yang cukup kuat, sehingga hal ini tidak hanya memperkuat bangunan terhadap gempa, melainkan secara psikologis
juga memberi perasaan aman bagi penghuninya. Pola paling umum di rumah tradisional ini yaitu membagi ruang menjadi 4 bagian hanya dengan meletakkan dinding penyekat bersilang tegak lurus satu sama lain di tengah ruang. Dan kenyamanan ruang ini juga cukup terjaga karena bangunan dibangun dan direncanakan menggunakan elemen arsitektur tropis. Model rumah yang kedua yaitu Omohada di Bawo Mataluo. Rumah adat atau yang biasa disebut sebagai Omohada di Bawo Mataluo ini telah berumur 300 tahun. Tiang-tiang penyangga ini setinggi 4 meter yang terbuat dari kayu bulat yang keras. Selain itu, tiang penyangga menyilang atau diwa sebagai penyangga rumah dari serangan angin yang kuat di dataran tinggi sekaligus menambah kekuatan Omohada sewaktu gempa. Omohada di Bawo Mataluo ini memiliki ruang lapang yang diperkeras dengan susunan batu yang cukup luas. Di depan jajaran rumah adat ini juga bisa menjadi area evakuasi yang aman sewaktu terjadinya gempa. Dan di luar ini pula terjadinya atraksi lompat batu yang dilakukan di depan jajaran rumah tersebut. Nah, tahukah kalian, rumah tradisional suku bangsa Nias ini merupakan tradisi leluhur yang secara rasional menyiasati ancaman sekaligus potensi alam dalam membina bangunan rumah tradisional, di mana tiang-tiang penyangga rumah tradisional ini tidak langsung ditancapkan di dalam tanah. Dampak modernisasi justru meninggalkan tradisi leluhur yang sebenarnya diciptakan para leluhur untuk kebutuhan masyarakat setempat. Nah, orang-orang dan masyarakat malah beramai-ramai membangun rumah bergaya modern. Dan sedangkan rumah yang peka terhadap fenomena alam ditinggalkan. Akibatnya banyak ratusan korban jiwa jatuh tertimpa bangunan. Akan tetapi, kita sebenarnya bisa mengurangi akibat buruk yang ditimbulkan oleh gempa bumi fenomena alam ini dengan cara membangun atau memperkuat dan merencanakan bangunan dengan benar. Demikian cerita tentang rumah adat tradisional suku bangsa Nias yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilafan baik dalam isi materi dan cara penyampaian saya. Terima kasih. Ya Ahow.